喂，嚟緊嚟緊！依然會見住你。Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di Planet View. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur cerita film. Jadi nggak usah lama-lama lagi, mari kita mulai. Film diawali dengan seorang mantan marinir bernama Henry Chen yang kini sedang melamar menjadi guru di SMA Tachi. Awalnya, kepala sekolah tersebut menolak lamaran Mr. Chen karena ia sama sekali tidak mempunyai pengalaman mengajar. Namun setelah kepala sekolah melihat lembaran kertas ini, ia jadi berubah pikiran dan menerima Mr. Chen sebagai guru baru di sekolah ini. Meskipun bayarannya tetap saja kecil. 開學日唔好遲到。Lalu tibalah di hari pertama Mr. Chen mengajar di sebuah kelas yang isinya terdapat siswa-siswa nakal, sampai-sampai kehadiran Mr. Chen tidak dihiraukan. Mereka malah sibuk sendiri, memasak, asik main gitar, sibuk bermain game, dan ada juga yang tidur. Good morning! Ketika Mr. Chen menuliskan nomor telepon, dirinya malah ditertawakan. Lalu para siswa malah mengerjainya dengan menelponnya lalu menyuruhnya untuk pulang. Kondisi siswa makin tidak kondusif, sampai akhirnya Mr. Chen menggunakan mekanik melempar kapur ke atap. Welcome to my class! Pada saat istirahat, geng siswa yang dipimpin oleh Jack Lee sedang berkumpul. Mereka merasa kesal dengan kedatangan guru baru tadi, jadi mereka berencana akan menyingkirkan guru Chen. Tak lama kemudian datanglah geng pembasket yang lalu meledek geng Jack Lee karena baju mereka bau terkena air yang di kelas tadi. Tak terima dirinya diledek, ia kemudian membalas dendam dengan melemparkan botolnya pada saat ia sedang bermain basket. Hal tersebut justru membuat mereka malah dihukum oleh guru Liang dan disuruh merangkum sebanyak 10 halaman. Namun, Gordon berniat menjahili guru Liang dengan menaruh ulat di lembaran tugasnya. Hal tersebut malah membuat lembar kerja siswa menjadi basah terkena air teh. Keesokan harinya, sekolah tersebut kedatangan Departemen Pendidikan untuk menilai akreditasi sekolah. Dan di saat yang bersamaan, Mr. Chen akan masuk ke kelas. Namun para siswa rupanya sudah memasang jebakan sambil merekamnya. Dan inilah yang terjadi. Mr. Chen mempersilahkan untuk keluar dari kelasnya jika memang tidak suka. Namun dengan syarat siswa harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Mr. Chen mendatangi Jack Lee dan memintanya untuk mengeluarkan rokok sambil memberi pertanyaan tentang zat rokok. Gordon berhasil menjawab, lalu Mr. Chen mempersilahkan Gordon untuk keluar. Hal tersebut membuat para siswa jadi gaduh, sehingga terlihat oleh kepala sekolah dan pihak Departemen Pendidikan. Mr. Chen memberikan pertanyaan selanjutnya mengenai bagian-bagian apa saja yang terdapat di rokok. Para siswa pun berlomba-lomba untuk mencoba menjawabnya karena ingin keluar juga. Mr. Chen lalu menyuruh Jack Lee untuk menyalakan rokok tersebut. Mr. Chen menjelaskan bahwa ketika orang merokok selalu menjepit bagian tengah lubang filter rokok tersebut, yang akhirnya menghalangi masuknya udara segar ke dalam filter. Akibatnya, para perokok jadi ketagihan karena jumlah nikotin yang dihisap itu cukup banyak. Juga setiap rokok yang dihisap itu akan memperpendek 14 menit umur. Para siswa jadi bingung, sebenarnya Mr. Chen itu guru apa sih? Kenapa membahas tentang pengetahuan umum? Lalu Mr. Chen menjawab, semakin banyak kita tahu, maka semakin besar pula daya nalar kita. Knowledge is power. Di sisi lain, kepala sekolah sedang rapat dengan Departemen Pendidikan.
Menurut data sekolah, tidak ada satupun siswa dari SMA Tachi yang lulus ujian masuk perguruan tinggi di beberapa tahun kebelakang. Oleh karena itu, Departemen Pendidikan mulai memberi peringatan jika tahun depan tidak ada yang lulus di perguruan tinggi lagi, maka mereka akan menutup sekolah ini. Waktu pun menunjukkan jam istirahat. Ketika Jack Lee dan gengnya sedang makan di kantin, lagi-lagi mereka kembali cekcok dengan geng basket. Mr. Chen mendapat laporan bahwa 5 siswa itu akan dikeluarkan karena bertengkar di sekolah. Mr. Chen mencoba memisahkan mereka. Jack Lee tidak terima karena dihina tak punya ibu. Jack Lee juga protes kenapa hanya gengnya saja yang dikeluarkan, sedangkan mereka tidak. Mr. Chen memberikan 5 formulir untuk mereka masih bisa bertahan di sekolah. Semuanya mengisi formulir, namun tidak dengan Jack Lee. Dia memilih keluar dari sekolah ini. Dari sini, Mr. Chen mulai penasaran dengan latar belakang kehidupan dari kelima siswa tersebut. Dimulai dari Gordon yang ternyata berasal dari Pakistan. Dia punya hobi menyanyi sejak kecil. Namun dia sering ditertawakan oleh teman-temannya karena suaranya sumbang dan karena berkulit hitam. Selanjutnya adalah Wang Denan. Dia adalah perempuan tomboy sejak kecil. Ayahnya lebih tertarik punya anak laki-laki daripada perempuan. Oleh karenanya, ia jadi tomboy. Ia juga tertarik dengan mobil dan bercita-cita ingin menjadi pembalap profesional. Yang selanjutnya adalah si Guan Xiang dan Guan Qiseng, atau Guan bersaudara. Mereka berdua hidup sederhana seadanya bersama dengan ayahnya, karena ibunya pergi demi pria yang lebih kaya. Ayahnya punya kebiasaan mabuk. Akreditasi sekolah mulai menurun karena kualitas siswanya juga menurun. Karena selalu tidak lulus ujian perguruan tinggi. Hal tersebut pastinya membuat sekolah ini terancam akan ditutup. Scene memperlihatkan Jack Lee yang tidak sekolah. Ia lebih memilih ke pasar. Sampai akhirnya dia melamar kerja menjadi pelayan di sebuah restoran. Di sana terlihat seorang bos gangster yang bernama Ken Luo. Dia sedang membicarakan tentang penutupan sekolah Tachi, dan kabarnya setelah rencana tersebut berhasil, tanah tersebut akan dibangun dengan bisnis bangunan yang baru. Pada saat mereka sedang menonton balap kuda, Jack Lee melihat korek api emas milik bos gangster, lalu mengambilnya. Setelah tamu bubar, disinilah dia memberi pelajaran kepada Jack Lee. Setelah melihat kartu nama Jack Lee, bos gangster itu malah menawarinya sebuah pekerjaan. Kemudian memintanya untuk datang ke kediamannya. Di tempat lainnya, Mr. Chen mendatangi rumah Gordon, namun ternyata Gordon sedang di luar. Ia terlihat mencuri sebuah tiket konser kemudian dikejar oleh warga. Mr. Chen mencoba menghalanginya, namun ternyata dia memang mencuri tiket konser milik ayahnya sendiri. Mr. Chen mengajak Gordon ke sebuah tempat, sambil memberikan motivasi yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Mr. Chen juga menantang Gordon untuk bernyanyi di depan umum untuk mengetes kepercayaan dirinya. Keesokan harinya, Mr. Chen mendatangi ayahnya si Guan bersaudara. Sepertinya ia memberikan sedikit nasihat kepada ayahnya. Lalu kita beralih ke Denan. Ketika dia sedang belajar dengan adiknya, tiba-tiba ayahnya datang dan memberikan satu box make up untuk Denan belajar berdandan. Denan jelas menolak karena ia tidak suka make up dan tidak mau menikah. Ia malah mengambil mobil milik ayahnya karena ingin menyetir, namun dihadang oleh Mr. Chen. Hal tersebut tentu saja dilarang karena ia belum punya SIM untuk mengendarai mobil. Untuk alternatif, Mr. Chen mengajak Denan untuk balap mobil go-kart. Dia ternyata balap dengan ayahnya sendiri. Denan pun menang, namun ayahnya malah kembali menasihati. Katanya Denan masih belum bisa untuk ngedrive di jalanan. Namun Denan malah nekat melajukan mobilnya ke jalan raya. Ketika di pasar, ayah Denan terjatuh. Ketika Denan turun, tiba-tiba ada mobil yang hendak menabraknya.
Ayah Denan mengira kalau Denan sudah tewas terlindas truk. Sambil menangis, ia mengatakan bahwa ia sebenarnya sayang kepada Denan. Lalu, 周圍走啊嘛，好危險噶嘛。 di tempat lainnya, Gun bersaudara dan beberapa siswa lainnya pergi ke pusat pembelajaran rehabilitasi, di mana ternyata dia bertemu dengan ayahnya sendiri yang sudah dikirim oleh Mr. Chen. Hal ini dilakukan agar ayah dan anak itu bisa saling mengutarakan isi hati mereka. Pertemuan tersebut membuat mereka akhirnya saling memahami. 爸爸其實好愛佢哋，真係對唔住。 Beralih ke Jack Lee yang mendatangi markas bos gangster atas tawaran pekerjaannya yang kemarin. Bos menjelaskan bahwa besok ada sebuah pertandingan MMA yang harus dilakukan oleh anak buahnya. Karena tidak ingin kalah, jadi bos gangster menyuruh Jack Lee untuk memberi obat ke lawannya tersebut di hari pertandingan. Mr. Chen menemui nenek Jack Lee. Rupanya Jack Lee hanya tinggal berdua dengan neneknya saja, karena ibu dan ayahnya meninggal saat kecelakaan. Setahu neneknya, Jack Lee adalah anak yang baik dan selalu mendapatkan nilai-nilai yang baik juga. Namun ternyata itu semua adalah kebohongan. Mr. Chen mulai curiga dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Jack Lee saat ini. Ia sengaja tidak menceritakan kelakuan Jack Lee yang sebenarnya kepada nenek. Mr. Chen justru bilang kalau dia kesini untuk memberikan beasiswa kepada Jack Lee. Malam harinya, Jack Lee mulai masuk ke backstage MMA. Di sana dia mulai melancarkan rencananya untuk memasukkan obat tadi ke dalam botol Sprite yang akan diminum oleh lawan. Namun sayangnya aksi tersebut ketahuan dan membuat Jack Lee disiksa serta dikurung di sebuah loker. Di saat inilah Mr. Chen datang lalu menanyakan siswanya yang bernama Jack Lee. Dengan tampang sangar, para petarung MMA ini menyuruh Mr. Chen untuk pulang dari sini. Mr. Chen yang terlanjur menyadari Jack Lee sedang dikurung, lalu akibat kejadian itu, semuanya ditangkap polisi. Namun karena bos gangster tidak mempermasalahkan hal tersebut, akhirnya dia diloloskan oleh polisi. Dan begitu pula dengan Jack Lee. Namun Jack Lee tetap harus mengganti rugi pasien atas kejadian tersebut. Beruntung ada Mr. Chen. Di jalan pulang, mereka berdua melihat neneknya yang sedang mendorong troli kardus. Jack Lee akhirnya kapok dan ingin berubah menjadi anak yang baik. Dan akan kembali bersekolah untuk besok. Terlihat ekspresi Mr. Chen yang sangat senang karena misinya untuk menyadarkan siswa dan mendorong motivasi siswa tersebut sudah berhasil. Aksi Mr. Chen dan petarung MMA kini viral di TV. Terungkap bahwa ternyata Mr. Chen merupakan mantan marinir yang pernah terlibat di medan perang. Scene beralih ke histori dari Mr. Chen. Ternyata dia dulunya adalah alumni SMA Taji. Dia dulunya anak yang sangat nakal dan suka bertengkar. Dia akhirnya dimasukkan ke sekolah militer dan sempat terlibat di dalam medan perang. 戰爭只有喪失。 Menurutnya, perang bukanlah sebuah solusi untuk menjadi filsafat hidupnya. Ia akhirnya keluar dari militer dan pergi mengelilingi dunia. Sampai akhirnya dia melihat seekor elang yang selalu mengikutinya. Menurutnya, seberapa jauh pun elang tersebut pergi dan terbang, pasti ia akan kembali ke rumahnya untuk menghidupi calon generasi berikutnya.
Motivasi tersebut terus diingat oleh Mr. Chen yang pada akhirnya membuat ia kembali ke sekolah Tachi untuk mencerdaskan generasi-generasi penerusnya. Semua siswa dan guru kini mulai mengetahui latar belakang Mr. Chen. Hal itu membuat Mr. Chen disegani oleh para siswa dan guru. Yang biasanya siswa sibuk sendiri, kini saat dia masuk, semua siswa sudah siap untuk menyapa hormat kepada Mr. Chen. Bahkan, para siswa tersebut kini mulai semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Di waktu istirahat, Jack Lee dan teman-teman yang biasanya merokok, kini mereka mulai membicarakan tentang masa depannya untuk masuk ke jurusan masing-masing. Tak terkecuali dengan Guan Xiang yang merasa kalau dirinya itu bodoh. Ia justru takut tidak lulus ujian karena tidak pintar. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membeli obat pintar yaitu Ritalin, berharap bisa membantu otaknya untuk berpikir lebih keras. Ia terus mengonsumsi obat tersebut ketika sedang belajar. Tapi entah mengapa ia masih saja mendapatkan nilai yang kecil. Hal tersebut membuatnya menjadi frustasi. Ketika saudara kembarnya berangkat sekolah, disinilah ia ingin melompat. Kejadian tersebut kini viral dan media selalu membesar-besarkan hal itu, yang membuat reputasi SMA kembali buruk. Bahkan dapat merusak citra guru-guru yang mengajar di sana. Media juga selalu menyalahkan Mr. Chen atas kejadian itu. Mereka menuduh kalau Mr. Chen sudah mengajar siswa dengan cara yang tidak normal. Karena hal itu, Mr. Chen diinterogasi oleh Departemen Pendidikan. Mereka jadi meragukan kualitas pengajar Mr. Chen yang tidak sesuai dengan kurikulum. Mereka juga sempat melihat background Mr. Chen yang memang tidak ada pengalaman mengajar satupun. Namun Mr. Chen malah menjelaskan kasus-kasus siswa bunuh diri beberapa tahun ke belakang. Apakah ini kesalahan siswa itu sendiri, gurunya, atau justru kurikulum pendidikan yang masih kurang sehat? Para departemen itu terdiam. Para siswa akhirnya mengetahui kalau Mr. Chen dikeluarkan dari sekolah ini. You can do it. 最後搞到自己冇得碌。Tentu saja mereka sedih. Para siswa tidak akan menyerah agar sekolah ini tidak ditutup. Kini mereka mulai menjalani belajar dengan giat demi bisa meraih kelulusan di ujian perguruan tinggi nanti. Mereka juga mencoba mengembalikan Mr. Chen ke sekolah Tachi dengan cara membuktikan bahwa mereka itu giat belajar dan akan lulus ujian berkat Mr. Chen. Benar saja, di saat menjalani tryout, mereka mendapatkan nilai ujian yang besar. Hal tersebut bisa membuat reputasi sekolah kembali membaik. Mengetahui hal tersebut, bos gangster tidak akan tinggal diam karena kalau sekolah itu masih dibuka, maka bisnis-bisnis yang sudah direncanakan akan batal total. Hari ujian pun tiba. Para siswa sengaja berkumpul di kelas sambil menunggu Mr. Chen datang. Namun tiba-tiba, bos gangster dan anak buahnya datang ke kelas tersebut. Mereka mengurung para siswa. Tak lama dari itu, Mr. Chen pun datang. Lalu terjadilah baku hantam. Mr. Chen menyuruh siswa pergi ke tempat ujian terlebih dahulu. Kini Mr. Chen dihalangi oleh bos gangster. Ternyata bos gangster tersebut merupakan siswa yang sempat bertengkar dengan Mr. Chen saat zaman sekolah dulu. Merasa bersalah, Mr. Chen pun menusukkan pisau ke kakinya sendiri. Sedangkan para siswa berhasil datang ke ujian tepat waktu. Sepertinya mereka semua lulus ujian. Karena hal itu, sekolah SMA Tachi tidak jadi ditutup.
Hebatnya lagi, mereka mendapat bantuan dari Departemen Pendidikan. Semua itu karena pengaruh Mr. Chen dan juga siswa didiknya. Scene ditutup dengan Mr. Chen yang kembali mengajar di kelas yang sama, namun dengan angkatan siswa yang berbeda. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.